Warisan semangat ayah. Amir masih ingat, hari itu seperti baru kemarin. Surabaya tengah diselimuti kabut pagi yang tipis ketika ia terbangun oleh suara teriakan-teriakan di luar. Ia melompat turun dari tikar tipis di lantai. Matanya yang masih mengantuk mulai terbuka lebar ketika melihat ayahnya, Pak Rahmat, sedang berdiri di depan rumah kecil mereka, menatap tajam ke arah jalan. "Ayah, ada apa?" tanya Amir. Ia mendekat dengan rasa penasaran dan cemas. Pak Rahmat menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. Namun raut wajahnya serius. "Nak, hari ini mungkin akan jadi hari yang besar. Hari di mana kita benar-benar membuktikan bahwa kemerdekaan ini layak kita pertahankan sampai titik darah penghabisan." Amir masih kecil, baru 12 tahun. Tetapi ia tahu betapa besar makna dari kata-kata ayahnya. Ia sudah sering mendengar cerita dari ayahnya tentang perjuangan melawan penjajah, tentang bagaimana rakyat Indonesia dari tua hingga muda bersatu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan. "Ayah, kok akan pergi bertempur?" Amir bertanya dengan suara lirih. Pak Rahmat hanya tersenyum dan mengusap kepala putranya. "Ayah harus pergi, Nak. Jangan khawatir, ini bukan hanya tugas ayah, tetapi tugas kita semua untuk melindungi negeri ini. Kau tahu, pahlawan itu tidak hanya yang bertempur dengan senjata. Kau pun bisa menjadi pahlawan dengan caramu sendiri." Amir tak sepenuhnya memahami, tetapi ia merasakan bahwa ucapan itu adalah pesan penting. Pak Rahmat kemudian berbalik dan menatap istrinya, Bu Siti, yang berdiri di pintu dapur. Air mata Bu Siti sudah menggenang, tetapi ia berusaha untuk tetap kuat. "Bapak hati-hati di luar sana," ucapnya dengan suara gemetar. Pak Rahmat mengangguk, lalu mengulurkan tangan pada istrinya. Mereka berdua saling menggenggam erat dalam hening, seakan-akan berbicara tanpa kata. Setelah memeluk Amir dan menepuk bahunya, Pak Rahmat pun melangkah pergi bersama sekelompok pejuang yang telah siap berkorban demi tanah air. Hari itu, Amir dan ibunya melewatkan waktu dalam kecemasan yang terus memuncak. Suara tembakan mulai terdengar dari kejauhan, disusul ledakan-ledakan yang mengguncang rumah mereka. Amir sering melihat ke arah pintu, berharap ayahnya akan kembali kapan saja, mengabarkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu perlahan memudar. Seorang tetangga berlari ke arah rumah mereka dengan wajah panik, membawa kabar bahwa Pak Rahmat telah gugur di medan perang. Amir tertegun. Dunia di sekelilingnya terasa hening. Hanya gema kabar itu yang berulang-ulang di kepalanya. Ayahnya telah gugur. Ia tak tahu harus bagaimana. Sebagai anak laki-laki, ia berusaha tegar, tetapi hatinya perih. Ibunya memeluknya erat-erat. Bu Siti menangis dalam diam. Bahunya bergetar. Sementara Amir berdiri dalam dekapan ibunya, menahan rasa kehilangan yang begitu dalam. Amir tahu
ayahnya adalah seorang pahlawan. Tetapi kepergian itu terasa begitu berat untuk diterima. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Amir. Sejak ayahnya gugur, ia sering termenung, memikirkan kata-kata ayahnya yang seolah menjadi pesan terakhir. Kau pun bisa jadi pahlawan dengan caramu sendiri. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa menjadi pahlawan, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang tak boleh pudar, yaitu semangat untuk mencintai dan membela tanah airnya. Amir mulai berusaha membantu ibunya yang kini harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia membantu menjual makanan kecil di pasar, bahkan sering mengambil pekerjaan serabutan demi membantu meringankan beban ibunya. Kehilangan ayahnya membuat Amir tumbuh lebih cepat dari usianya. Dalam hatinya, Amir menyimpan tekad. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga warisan semangat ayahnya. Ia mulai menyukai membaca, terutama buku-buku tentang sejarah dan perjuangan bangsa. Setiap kali ia merasa putus asa, ia akan mengingat wajah ayahnya, mengingat bagaimana ayahnya tersenyum penuh semangat dan keyakinan. Tahun berganti, dan Amir pun tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan penuh tekad. Ia bersekolah di sekolah menengah yang baru saja dibuka di kota mereka. Di sana, ia belajar tentang nilai-nilai kebangsaan dan arti penting dari kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, termasuk ayahnya. Guru sejarahnya sering menceritakan kisah perjuangan para pejuang yang gugur, termasuk pertempuran besar di Surabaya. Suatu hari setelah mendengar cerita tentang perjuangan 10 November, Amir mendekati gurunya dan bertanya, "Pak, apa artinya menjadi pahlawan?" Gurunya tersenyum lembut. "Amir, pahlawan adalah orang yang berani berkorban demi orang lain. Ayahmu adalah salah satu dari mereka. Tapi tahu tidak, kamu juga bisa menjadi pahlawan. Pahlawan itu bukan hanya yang mengangkat senjata, tapi juga mereka yang menjaga, membangun, dan merawat kemerdekaan ini." Kata-kata gurunya membuat Amir merenung. Ia menyadari bahwa perjuangan tidak selalu berarti berada di garis depan pertempuran. Kemerdekaan yang telah direbut dengan darah dan air mata ayahnya serta para pejuang lainnya perlu untuk dijaga, dipelihara, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Amir tumbuh menjadi seorang guru sejarah yang sangat dihormati. Setiap kali ia mengajar tentang peristiwa 10 November 1945, ia merasa seolah-olah sedang menceritakan kisah ayahnya sendiri. Ia mengenang keberanian dan semangat ayahnya dengan bangga, dan ia ingin setiap muridnya memahami betapa mahalnya harga kemerdekaan. Di depan kelas, Amir sering mengisahkan tentang Surabaya yang membara, tentang suara pertempuran yang berkobar, dan tentang para pahlawan yang berkorban demi kebebasan bangsa. Murid-muridnya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan banyak dari mereka yang tersentuh oleh cerita itu. Amir ingin agar generasi muda memahami bahwa kemerdekaan ini adalah hasil dari keberanian yang luar biasa
dan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan tersebut. Salah satu muridnya pernah bertanya, "Pak Amir, apakah ayah Anda juga berjuang di Surabaya?" Amir tersenyum penuh haru dan menjawab, "Iya, ayah saya adalah salah satu pejuang yang gugur di Surabaya pada 10 November. Ia berjuang demi masa depan yang lebih baik, demi kita semua bisa merasakan kebebasan ini." Di dalam hati Amir, ayahnya selalu hidup. Setiap kali ia melihat bendera merah putih berkibar, ia merasa ayahnya hadir di sisinya. Setiap kali ia menginspirasi murid-muridnya dengan cerita perjuangan, ia tahu bahwa semangat ayahnya telah berhasil ia wariskan. Baginya, menjadi pahlawan bukan hanya soal bertempur, melainkan bagaimana menjaga dan meneruskan semangat perjuangan kepada mereka yang belum lahir. Warisan ayahnya kini telah menjadi warisannya sendiri, sebuah tugas suci yang ia emban dengan penuh cinta dan kebanggaan. Amir tahu bahwa ayahnya telah pergi, namun semangatnya tetap hidup. Melalui dirinya, melalui para muridnya, dan melalui generasi-generasi yang akan terus menjaga tanah air ini dengan sepenuh hati.